Dua wajah suami, pelit di rumah, mewah di luar. Andini selalu berusaha menjadi istri yang sabar dan memahami suaminya, Andi, yang memiliki dua wajah. Di rumah, Andi sangat pelit, enggan mengeluarkan uang untuk istrinya, anak-anak mereka, atau bahkan kebutuhan sehari-hari. Namun, setiap kali bersama teman-temannya, dia berubah menjadi pria yang royal, menghabiskan uang untuk nongkrong dan memancing. Andini yang telah bertahan selama bertahun-tahun, mulai merasakan luka dalam hatinya. Anak-anak mereka, Rian dan Tiara, juga semakin merasa cemas dengan ketidakpedulian sang ayah. Akankah Andini terus bertahan atau akhirnya memilih untuk mengambil keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya? Jika kamu suka cerita penuh emosi tentang kehidupan keluarga, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bagikan kisah ini kepada teman-temanmu dan beritahu mereka tentang dua wajah yang sering tersembunyi di balik pintu rumah. Awal yang terlihat sempurna. Di luar, langit sore yang cerah tampak sempurna, seakan mengiringi langkah Andini yang tengah mempersiapkan makan malam. Suami dan anak-anaknya belum pulang, jadi ia punya waktu untuk menata meja makan dan memastikan semuanya siap. Di rumah sederhana mereka, Andini selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi suaminya, Andi, yang bekerja keras setiap hari. Namun, di balik sikapnya yang sabar dan penuh kasih sayang, ada sesuatu yang selalu mengganjal di hati Andini, suaminya yang pelit. Andi, yang dikenal sebagai seorang pria pekerja keras di kantor, seringkali mengeluh tentang pengeluaran rumah tangga. Meskipun ia memiliki penghasilan yang cukup, Andi selalu merasa keberatan untuk memberi lebih kepada keluarganya. Uang untuk anak-anak, bahkan untuk kebutuhan rumah tangga, selalu menjadi perdebatan panjang. Malam itu, seperti biasa, Andi pulang lebih larut dari biasanya. Andini yang sudah menyiapkan makan malam, tidak bertanya banyak. Ia tahu, suaminya pasti baru saja menghabiskan waktu bersama teman-temannya, menikmati kebersamaan di luar sambil memancing. Itu adalah rutinitas Andi yang tak pernah absen. Apa kita bisa makan di luar malam ini? Aku capek masak. Andini mencoba membuka pembicaraan dengan lembut, berharap Andi akan memberikan sedikit keceriaan di malam itu. Namun, jawaban Andi yang datang membuat hati Andini kembali teriris. Makan di luar? Kenapa? Uang kita kan terbatas. Masih banyak yang perlu dibayar. Tidak usah muluk-muluk. Andi duduk di sofa, membuka jaketnya dengan santai, seolah mengabaikan suasana hati istrinya yang telah lelah seharian merawat rumah dan anak-anak mereka. Andini hanya tersenyum miris. Ia tahu, setiap kali ia meminta sedikit kenyamanan, Andi akan menolaknya. Tapi ada satu hal yang tidak bisa ia ungkapkan. Betapa luka itu semakin dalam. Betapa hatinya terasa kosong setiap kali Andi memilih untuk royal bersama teman-temannya, tetapi tidak dengan keluarganya. Ketika anak-anak, Rian dan Tiara, kembali dari sekolah, mereka tidak bisa menyembunyikan kekecewaan mereka. Mereka sudah lama ingin pergi ke mall untuk membeli pakaian baru, atau sekadar menikmati waktu bersama keluarga di luar. Namun, harapan mereka selalu kandas, karena Andi selalu punya alasan untuk menahan segala bentuk kebahagiaan kecil. Kenapa sih? Ayah selalu lebih senang keluar sama teman-temannya daripada sama kita. Tiara, si bungsu,
bertanya dengan mata yang penuh tanya, menggenggam tangan Andini yang ada di meja makan. Andini menarik napas panjang, mencoba menahan air mata yang hampir tumpah. Ayah sedang capek. Sayang, dia hanya butuh teman. Jawaban Andini selalu sama. Meski hatinya terasa hancur setiap kali melihat anak-anaknya merindukan perhatian dari ayah mereka. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Andini duduk termenung di kamar. Di luar, Andi tampak menikmati minumannya dengan teman-temannya, tertawa terbahak-bahak, seolah tak ada beban di dunia. Andini memandangi foto keluarga mereka yang terpasang di dinding. Foto itu menunjukkan senyuman bahagia di saat semuanya masih sempurna. Tapi sekarang, semua itu terasa jauh, seperti bayangan yang perlahan menghilang. Apakah dia akan terus menahan ini? Atau saatnya untuk berhenti berharap? Andini tahu, di balik senyuman suaminya yang selalu nampak bahagia bersama teman-temannya, ada rasa kesepian yang tidak bisa ia tanggung sendirian. Kebohongan yang tak terlihat. Pagi itu, Andini terbangun lebih awal dari biasanya. Rutinitas yang sudah menjadi kebiasaannya, menyiapkan sarapan, menyetrika pakaian anak-anak, dan memastikan semuanya siap untuk hari baru, tetap ia jalani dengan sabar. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Sebuah perasaan yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. Andini mulai merasa lelah dengan kebohongan yang selalu dipertahankan dalam rumah tangga mereka. Andi, suaminya, sudah bangun lebih dulu, duduk di meja makan dengan secangkir kopi, menatap layar ponsel. Andini mengamati dari kejauhan, mencoba menebak apa yang sedang dipikirkan oleh suaminya. Selama ini, Andini selalu berusaha memahami dan memberi ruang bagi Andi untuk tetap menjadi dirinya. Namun, belakangan ini, hatinya semakin sesak dengan kenyataan bahwa suaminya hanya royal pada teman-temannya, tetapi sangat pelit terhadap keluarganya sendiri. Ayah, Tiara mau beli sepatu baru. Soalnya sepatu yang lama sudah kekecilan. Rian, sang anak pertama, memulai percakapan dengan ceria, sambil melompat-lompat mendekati meja makan. Andi mengangkat alisnya, menatap Rian sebentar, kemudian kembali fokus pada ponselnya. Sepatu lama masih bagus, kan? Kenapa harus beli baru? Jawabnya. Nada suaranya datar tanpa ada perhatian lebih. Andini menatap anak-anaknya yang terlihat kecewa, namun berusaha tetap ceria. Ya sudah, nanti kita lihat lagi, ya? Jawab Andini dengan lembut, berusaha menenangkan Rian dan Tiara. Namun di dalam hatinya, ia mulai merasakan kemarahan yang tak tertahankan. Kenapa Andi bisa begitu royal saat menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting, tetapi sangat kikir ketika menyangkut kebutuhan anak-anak mereka? Pagi itu berlanjut seperti biasa, namun ada ketegangan yang menggantung di udara. Andini merasa seolah-olah Andi telah mengabaikan dirinya dan anak-anak mereka. Ia melihat Andi yang sudah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja, mengenakan jas dengan penampilan rapi seperti biasa. Tetapi ada sesuatu yang terasa berbeda dalam dirinya, sebuah perasaan hampa yang semakin menekan hatinya. Saat Andi hendak pergi, ia memberi isyarat untuk berangkat tanpa mengatakan apapun. Tidak ada ciuman, tidak ada kata perpisahan hangat seperti yang biasa mereka lakukan. Hanya ada suara pintu yang tertutup dan mobil Andi yang mulai melaju menjauh dari rumah. Andini berdiri di depan pintu, menatap kepergian suaminya dengan hati yang terasa kosong.
Ia sadar bahwa kebohongan ini semakin besar. Selama ini, ia berusaha menutupi semua ketidaksempurnaan dalam rumah tangga mereka dengan senyuman, berharap semuanya akan baik-baik saja. Tetapi kenyataan berkata lain. Di tempat kerja, Andi terlihat ceria bersama rekan-rekannya, tertawa riang sambil membahas rencana untuk nongkrong malam nanti dan kegiatan memancing yang mereka rencanakan. Semuanya tampak begitu mudah bagi Andi, seakan ia tidak punya beban. Andini tidak tahu mengapa ia merasa semakin jauh dengan suaminya. Setiap kali Andi keluar bersama teman-temannya, hatinya semakin sakit melihat bagaimana Andi bisa begitu murah hati di luar, tetapi begitu pelit di dalam rumah. Saat makan siang, Andini menunggu di restoran yang biasa mereka kunjungi, berharap Andi akan mengajak makan bersama setelah rapat. Namun, tak lama kemudian, Andi mengirim pesan singkat. "Maaf, aku masih sibuk, nanti aja makan di rumah." Andini hanya bisa menatap layar ponselnya, merasa seperti seorang istri yang tak dihargai. Anak-anak mereka, yang selalu berharap bisa menghabiskan waktu bersama ayah mereka, sudah mulai menunjukkan keputusasaan. Mereka mulai bertanya-tanya, kenapa ayah tidak pernah ada untuk kita? Andini hanya bisa memberikan jawaban yang ia sendiri tidak sepenuhnya yakini. "Ayah sedang bekerja keras untuk masa depan kita," jawabnya dengan suara yang mulai tercekat. Hari-hari terus berlalu, namun rasa kecewa Andini semakin mendalam. Ia merasa seperti menjadi orang asing dalam rumahnya sendiri, sementara Andi terus menghabiskan waktu dan uangnya untuk hal-hal yang tidak pernah melibatkan keluarganya. Kebohongan itu semakin jelas, dan Andini mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini adalah kehidupan yang ia impikan bersama suaminya? Pada malam hari, saat Andi pulang lebih larut lagi, Andini sudah menunggu di ruang tamu. Ia tidak bisa menahan perasaan yang semakin membengkak dalam hatinya. Ketika Andi masuk, Andini berdiri dan berkata dengan suara yang tenang, namun penuh dengan kesedihan. "Andi, kapan kamu akan mulai peduli dengan kita? Kapan kamu akan berhenti menjadi orang yang hanya memikirkan diri sendiri?" Andi terdiam, tidak tahu bagaimana menjawab. Namun, bagi Andini, sudah tidak ada lagi kata-kata yang bisa memperbaiki keadaan ini. Ia merasa bahwa sudah saatnya untuk membuat pilihan yang lebih baik untuk dirinya dan anak-anak mereka. Bab ini berakhir dengan Andini yang duduk termenung di ruang tamu, memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Terkadang, melepaskan adalah cara terbaik untuk menemukan kembali kebahagiaan yang sudah lama hilang. Titik balik yang tak terduga. Kehidupan Andini semakin terasa seperti rutinitas yang tanpa akhir. Setiap pagi, ia bangun, mengurus rumah dan anak-anak, lalu menunggu Andi pulang dengan harapan ada perhatian lebih darinya. Tetapi harapan itu semakin hari semakin memudar. Hari-hari yang berlalu hanya menambah jarak antara mereka. Andi, suaminya, semakin tenggelam dalam dunia yang hanya melibatkan teman-temannya. Andini merasa seperti hanya seorang pelayan di rumah yang tak pernah dihargai. Suatu sore, saat Andini sedang membersihkan rumah, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Tiara, si bungsu, datang berlari menghampiri ibunya dengan wajah cemas. "Ibu, Rian menangis di kamar," teriak Tiara, membuat Andini terkejut dan langsung berlari ke kamar anak-anak. Di dalam kamar, Rian terlihat duduk di atas tempat tidur. Wajahnya memerah dan matanya berair. Andini duduk di sampingnya,
menepuk pundaknya dengan lembut. "Kenapa, Nak? Apa yang terjadi?" tanyanya dengan suara lembut. Rian menatap ibunya, masih dengan mata yang berkaca-kaca. "Aku cuma mau bercerita, Bu. Kenapa ayah nggak pernah ada untuk kita? Kenapa ayah selalu sibuk dengan teman-temannya? Aku pengen pergi ke taman, atau makan malam bareng ayah, tapi ayah selalu bilang nggak bisa," kata Rian dengan suara yang serak, menahan tangisnya. Andini merasakan hatinya hancur. Anak-anaknya, yang selama ini hanya melihat kebahagiaan dari sosok ayah yang jauh di mata, mulai merasakan kecewa. Dan itu membuat hati Andini semakin terluka. Bagaimana bisa Andi, yang dulu begitu penuh kasih sayang, berubah menjadi orang yang begitu acuh terhadap keluarganya? Sementara itu, di luar rumah, Andi baru saja pulang dari nongkrong bersama teman-temannya. Seperti biasa, ia tampak ceria, bahkan tertawa-tawa tanpa beban. Namun, saat melihat wajah Andini yang tertekan dan anak-anaknya yang sedih, ia mulai merasa ada yang salah. Tetapi, bukannya merasa bersalah, Andi malah memilih untuk mengabaikan perasaan itu. Ia mengalihkan perhatiannya ke televisi dan bersikap seperti tidak ada yang terjadi. Di saat yang sama, Andini berdiri di dapur, merasakan ketegangan yang semakin menekan dirinya. Ia tidak tahu bagaimana lagi harus menjelaskan perasaan ini kepada Andi. Sudah terlalu banyak kesempatan yang ia beri, terlalu banyak harapan yang ia jaga. Namun semuanya hanya berujung pada kekecewaan. Di malam hari, Andini berdiri di depan jendela kamar, menatap bintang-bintang yang bersinar di langit. Dalam hati, ia mulai merenung. Apakah ia akan terus hidup seperti ini? Menunggu perhatian dari seorang suami yang tidak pernah peduli? Ataukah sudah saatnya ia melepaskan diri dari semua beban ini dan memberikan kesempatan pada dirinya sendiri untuk bahagia? Andini tahu bahwa dia harus membuat pilihan, tapi keputusan itu tidak mudah. Hatinya terombang-ambing antara cinta yang masih ada untuk Andi dan kenyataan yang semakin membuatnya merasa tak dihargai. Ia ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Tetapi apakah itu berarti terus bertahan dalam hubungan yang semakin merenggang? Pada keesokan harinya, saat Andi sedang bersiap-siap untuk pergi kerja, Andini memutuskan untuk berbicara langsung. Ia tidak ingin ada lagi kebohongan yang tersisa di antara mereka. Ia sudah lelah hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. "Andi, ada yang perlu kita bicarakan," kata Andini dengan suara yang tegas, meskipun hatinya terasa rapuh. Andi menatapnya dengan bingung, sedikit terkejut dengan nada serius yang Andini tunjukkan. "Ada apa, Din? Kenapa serius sekali?" tanya Andi, sambil mengalihkan pandangannya dari ponsel. Andini mengambil napas dalam-dalam. "Aku sudah lama menahan semuanya. Tentang bagaimana kamu selalu mengabaikan keluarga ini. Bagaimana kamu lebih memilih menghabiskan waktu dan uang dengan teman-teman daripada dengan kami. Anak-anak merindukanmu, Andi. Dan aku sudah terlalu lelah menunggu perubahan yang tak pernah datang." Andi terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa seolah-olah perkataan Andini menghantamnya begitu keras. Tapi dalam hatinya, ia merasa tidak ada yang salah dengan pilihannya. Teman-temannya adalah tempat ia bisa bersenang-senang, dan keluarganya adalah sesuatu yang bisa ia tinggalkan begitu saja. "Aku nggak mengerti, Din. Aku bekerja keras untuk kita, kan?
Kenapa kamu nggak bisa menghargai itu? Jawab Andi, mencoba membela diri. Andini menatapnya tajam, seolah melihat suaminya untuk pertama kalinya. Hanya bekerja keras tidak cukup. Andi, keluarga ini butuh perhatian, kasih sayang, dan waktu dari kamu. Dan kamu tidak memberikannya. Aku dan anak-anak sudah cukup sabar. Tapi sekarang, aku merasa sudah saatnya untuk aku dan anak-anak mendapatkan yang lebih. Kata-kata Andini seperti petir yang menyambar. Andi merasa terpojok, tapi ia tidak bisa membantah apa yang Andini katakan. Ia merasa kesal, namun juga bingung. Apakah ini akhir dari segalanya? Bab ini berakhir dengan Andini yang memutuskan untuk melangkah maju. Keputusan besar harus segera diambil. Ia tak bisa terus hidup dalam kebohongan yang menyesakkan hati. Hanya waktu yang akan menentukan apakah Andi akhirnya akan berubah, atau Andini harus memilih untuk pergi demi kebahagiaan dirinya dan anak-anak. Keputusan yang tak bisa ditunda. Malam itu, setelah percakapan yang berat antara Andini dan Andi, suasana di rumah mereka terasa begitu sunyi. Hanya suara detakan jam dinding yang memenuhi ruang kosong itu. Andini berdiri di dapur, tangan memegang secangkir teh hangat yang sudah tidak terasa hangat lagi. Matanya menatap kosong keluar jendela, melihat cahaya lampu jalan yang samar-samar bersinar di kejauhan. Hatinya begitu berat, namun tekad di dalam dirinya semakin jelas. Sejak percakapan tadi, ia tahu bahwa sesuatu harus berubah. Tetapi perubahan itu tidak bisa datang dari Andi. Perubahan itu harus datang dari dirinya sendiri. Andini sudah terlalu lama memendam perasaan, mencoba mengerti setiap alasan Andi yang selalu sibuk dan acuh tak acuh. Namun, hari ini, ia merasa bahwa sudah cukup. Ia tidak akan lagi menunggu janji-janji kosong yang tidak pernah ada bukti nyata. Dengan langkah perlahan, Andini mendekati ruang keluarga tempat Andi duduk menonton televisi. Ia bisa merasakan ketegangan yang ada di udara. Andi sedang tertidur di sofa, seolah tak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Matanya terpejam, tubuhnya terlihat kelelahan, namun tidak ada rasa penyesalan di wajahnya. Mungkin bagi Andi, masalah ini bukanlah masalah besar. Bagi Andi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi bagi Andini, ini adalah puncak dari segalanya. Andini menyadari bahwa selama ini, ia terlalu banyak memberikan kesempatan pada Andi, berharap bahwa suatu hari suaminya akan kembali seperti dulu. Namun kenyataannya, ia hanya semakin jauh, semakin terlarut dalam rutinitas yang melibatkan teman-temannya, dan semakin tidak peduli pada keluarganya. Teriakan Rian yang menangis tadi siang masih bergema di telinganya. Wajah Tiara yang tampak kecewa juga tak bisa ia lupakan. Tanpa membangunkan Andi, Andini berbalik dan berjalan menuju kamar anak-anak. Ia ingin berbicara dengan mereka, memberi mereka penjelasan yang jujur, sesuatu yang selama ini ia coba sembunyikan dari mereka. Ia ingin anak-anaknya tahu bahwa mereka tidak pernah sendirian, bahwa mereka layak mendapatkan lebih dari sekadar perhatian yang terputus-putus dari ayah mereka. Anak-anak sedang duduk di atas tempat tidur, bermain dengan mainan mereka. Ketika melihat ibunya, mereka berhenti sejenak dan tersenyum, meski senyum mereka terlihat terpaksa. Rian, yang biasanya selalu ceria, menatap ibunya dengan mata yang masih memancarkan kekecewaan. Tiara, sang adik, lebih memilih bermain dengan boneka,
menghindari pembicaraan tentang ayah mereka. "Anak-anak, ibu ingin bicara sebentar," kata Andini lembut, duduk di samping mereka. "Ibu tahu kalian sudah merasa kecewa dengan ayah. Ibu juga merasakannya. Tapi percayalah, kalian tidak sendirian. Ibu akan selalu ada untuk kalian, apapun yang terjadi." Rian menatap ibunya dengan tatapan serius. "Kenapa ayah nggak pernah ada buat kita, Bu?" tanya Rian, dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Kenapa kita selalu makan malam cuma berdua? Nggak pernah bareng ayah? Kenapa ayah lebih pilih pergi dengan teman-temannya?" Andini menghela napas panjang, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Ayah sedang berusaha mencari kebahagiaan sendiri. Nak, kadang orang dewasa juga punya cara yang salah untuk menghadapi masalah mereka. Tapi ibu akan selalu berusaha untuk kalian. Ibu tidak akan meninggalkan kalian, dan ibu akan pastikan kalian selalu merasa dicintai. Tiara yang mendengarkan perkataan ibunya menatap dengan mata besar, seakan mencoba memahami setiap kata yang diucapkan. Ia berlari mendekat dan memeluk ibunya. "Ibu, kita nggak akan jadi seperti ayah kan? Kita nggak akan pergi ninggalin ibu, kan?" tanya Tiara dengan suara yang lembut, meskipun ada rasa khawatir yang jelas terlihat. Andini memeluk Tiara erat. "Tidak, Nak. Ibu tidak akan pernah meninggalkan kalian. Kita akan tetap bersama, dan ibu akan berusaha membuat semuanya lebih baik. Kita masih punya banyak waktu bersama. Jangan khawatir, ya." Setelah beberapa menit, Andini mencium kening anak-anaknya dan beranjak untuk keluar dari kamar mereka. Hatinya terasa sedikit lega setelah berbicara dengan anak-anak, meskipun ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Tetapi Andini sudah memutuskan. Ia akan mengambil langkah besar. Langkah yang mungkin tidak diinginkan oleh Andi, tetapi langkah yang harus ia ambil demi kebahagiaan anak-anaknya dan dirinya sendiri. Di malam yang hening itu, Andini duduk kembali di ruang tamu, memandangi Andi yang masih tertidur di sofa. Ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah segalanya. Ia bisa merasa ketegangan yang ada di dalam dirinya. Seolah saat-saat yang telah lama ia tunda, akhirnya harus terjadi. Esok pagi, Andini bangun lebih pagi dari biasanya. Anak-anak sudah bersiap untuk pergi ke sekolah. Andi masih terlelap di sofa. Seperti biasa, Andini menatapnya sebentar, lalu memutuskan untuk tidak lagi menunggu. Ia mengambil tas besar, menyiapkan pakaian untuk anak-anak, dan memasukkan beberapa barang ke dalam koper. Anak-anak mereka akan tinggal bersama nenek dan kakek mereka. Andini tahu ini adalah keputusan yang benar, meskipun itu berarti mengakhiri hubungan yang sudah lama ia perjuangkan. Dengan hati yang berat, Andini mengecup kening anak-anaknya dan berkata, "Kita akan pergi, Nak. Kita akan tinggal di rumah nenek dan kakek untuk sementara waktu, dan semuanya akan lebih baik. Ibu janji." Anak-anak tidak bertanya lebih lanjut. Mereka tahu ada yang sedang terjadi, tetapi mereka memilih untuk mengikuti ibu mereka. Mereka percaya pada Andini, percaya bahwa ibunya tidak akan membiarkan mereka terluka. Saat Andini meninggalkan rumah mereka, mobil mereka melaju perlahan meninggalkan tempat yang selama ini menjadi rumah mereka. Andini merasa lega, tetapi juga cemas. Apakah ini keputusan yang benar?
Apakah ini akan membuat Andi sadar akan kesalahannya? Namun, Andini tahu bahwa hidupnya harus bergerak maju. Ia sudah cukup hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Kini, ia memilih untuk memberikan kebahagiaan yang layak mereka dapatkan, meski itu berarti berpisah sementara dengan Andi. Bab ini berakhir dengan Andini yang duduk di kursi mobil, memandangi jalan yang terbentang di depan mereka. Perjalanan panjang dimulai, dan ia tahu, kali ini, ia tidak akan berbalik lagi. Momen pencarian diri. Hari-hari berlalu dengan cepat sejak Andini memutuskan untuk membawa anak-anak ke rumah orang tuanya. Rumah itu, yang dulu penuh dengan tawa dan canda, kini terasa lebih damai dan penuh harapan. Meskipun tidak ada lagi suara Andi yang biasa terdengar, Andini merasa ada kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di rumah orang tuanya, Andini merasakan kenyamanan yang hilang selama bertahun-tahun. Makan bersama, berbicara, bahkan hanya duduk di halaman belakang sambil melihat anak-anak bermain, semua terasa lebih ringan. Namun, meskipun segala sesuatunya tampak baik, ada rasa gelisah yang terus menghantui pikiran Andini. Setiap malam, ia terjaga lama, memikirkan Andi. Apakah ia menyesal? Apakah ia mulai menyadari bahwa ia telah kehilangan keluarga yang selama ini ia anggap remeh? Pertanyaan-pertanyaan ini berputar-putar dalam pikirannya, tetapi Andini tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak bisa terus hidup dalam kebingungannya. Ia harus mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dan anak-anaknya. Pagi itu, setelah sarapan yang tenang dengan orang tuanya, Andini duduk di ruang tamu dengan secangkir kopi di tangannya. Ayahnya, Pak Iwan, duduk di sebelahnya dengan wajah penuh perhatian. Andini, kamu sudah buat keputusan yang besar. Tapi jangan biarkan dirimu terperangkap dalam kebimbangan. Kamu harus tahu apa yang kamu inginkan, bukan hanya untuk anak-anakmu, tapi untuk dirimu sendiri. Andini tersenyum kecil, menatap ayahnya. Aku tahu, Ayah, tapi aku juga merasa takut. Takut jika aku salah. Takut jika semuanya jadi semakin buruk. Aku hanya ingin anak-anak merasa bahagia. Pak Iwan menghela napas dan menepuk tangan Andini dengan lembut. Tak ada yang bisa memprediksi masa depan, Andini. Tapi kamu harus tahu bahwa kebahagiaanmu juga penting. Kamu sudah terlalu lama mengutamakan orang lain, terutama Andi. Sekarang saatnya untuk hidup untuk dirimu sendiri. Anak-anak akan melihat bagaimana kamu bahagia, dan mereka akan belajar dari itu. Kata-kata ayahnya masuk ke dalam hati Andini. Ia merasa seolah-olah ada titik terang yang mulai muncul di kegelapan pikirannya. Selama ini, ia selalu mencoba untuk menjaga keseimbangan antara dirinya dan Andi. Tetapi ia tahu, kebahagiaan sejati tidak akan datang dari mengorbankan dirinya sendiri. Saat sore tiba, Andini merasa ingin mengajak anak-anak untuk keluar. Mereka pergi ke mall bersama nenek dan kakek mereka. Tertawa dan berbincang sambil menjelajahi toko-toko yang penuh dengan barang-barang menarik. Tiara, yang sebelumnya selalu terlihat khawatir, kini mulai ceria lagi. Rian pun mulai membuka dirinya, berbicara lebih banyak dengan Andini tentang teman-temannya di sekolah. Di tengah-tengah keramaian mall, Andini merasa kebahagiaan yang sederhana. Tak ada lagi tekanan dari Andi yang tidak peduli. Tak ada lagi rasa takut akan ketidakpastian. Ia merasa dirinya lebih hidup,
lebih bebas. Meski dunia di luar tampak penuh dengan hiruk-pikuk, hatinya terasa lebih tenang. Inilah saat yang tepat untuk menata kembali hidupnya, untuk menemukan siapa dirinya di luar peran sebagai istri dan ibu. Namun, perasaan tenang itu tidak berlangsung lama. Ketika mereka sedang duduk di tempat makan, menikmati makan siang, ponsel Andini berdering. Nama yang tertera di layar adalah Andi. Hatinya berdegup kencang, namun ia memilih untuk tidak menjawabnya. Andini tahu, jika ia menjawab, ia akan kembali terbawa dalam perasaan yang sudah lama ia coba lepaskan. Kenapa nggak diangkat, Bu? Tiara bertanya dengan penasaran. Andini menghela napas dan menjawab pelan, "Itu ayahmu. Dia ingin bicara, tapi ibu masih merasa belum siap." Rian yang mendengar percakapan itu menatap ibunya dengan tatapan serius. "Ibu, kalau ayah nggak berubah, kita bakal gimana? Apa yang harus kita lakukan?" Andini menatap anak-anaknya dengan lembut. "Kita akan terus maju, sayang. Apapun yang terjadi, kita akan tetap bersama. Ibu akan memastikan kalian bahagia, dan ibu akan membuat keputusan yang tepat. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja." Mereka melanjutkan makan siang dengan canda tawa, tetapi pikiran Andini tetap terfokus pada satu hal. Apakah ia harus membuka hati lagi untuk Andi? Apakah ia bisa memaafkan semua yang telah terjadi? Dan apakah Andi benar-benar akan berubah? Setelah makan, mereka berjalan-jalan di sekitar mall, membeli beberapa barang kecil untuk anak-anak. Andini merasakan kedamaian yang mulai ia nikmati. Sesuatu yang dulu tidak pernah ia rasakan ketika berada bersama Andi. Ia merasa lebih hidup, lebih mandiri, dan lebih percaya diri. Namun, saat mereka kembali ke rumah, ponselnya berdering lagi. Kali ini, Andini memutuskan untuk mengangkatnya. "Halo." Andini menjawab. Suaranya tegas namun terdengar ragu. "Dini, aku ingin bicara. Aku benar-benar menyesal. Aku tahu aku telah membuatmu dan anak-anak kecewa. Aku tidak tahu harus bagaimana, tapi aku ingin kembali ke rumah. Tolong beri aku kesempatan." Suara Andi terdengar seperti meminta ampun. Andini terdiam sejenak. Suasana hening, dan hanya suara detakan jantung yang terdengar jelas di telinganya. Ia bisa merasakan rasa sesal yang terdengar dalam suara Andi, tetapi ia juga tahu bahwa kata-kata tidak selalu bisa mengubah segalanya. "Aku perlu waktu, Andi," kata Andini akhirnya. "Aku harus berpikir tentang apa yang terbaik untuk kami. Jangan harap semuanya bisa kembali seperti semula hanya dengan kata-kata." Andi di ujung telepon terdiam, mungkin menyadari bahwa ia tidak bisa memaksa Andini untuk kembali seperti dulu. "Baiklah, Dini, aku akan menunggu." Setelah menutup telepon, Andini meletakkan ponselnya dan menghela napas. Ia tahu bahwa keputusan ini belum selesai. Perjalanan ini masih panjang. Tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan lagi membiarkan dirinya berada dalam bayang-bayang Andi yang tidak peduli. Kini, Andini akan memilih untuk mencari kebahagiaan yang sesungguhnya, untuk dirinya dan untuk anak-anaknya. Titik balik. Malam itu, setelah anak-anak tidur dengan lelap di kamarnya, Andini duduk sendiri di ruang tamu, menatap keluar jendela.
Lampu kota yang remang-remang menyinari jalanan, dan angin malam yang dingin membuatnya merasa sedikit tenang. Namun, dalam hatinya, ada gejolak yang tak bisa ia benamkan. Pikirannya melayang kembali pada percakapan yang baru saja terjadi dengan Andi. Walaupun ia merasa sedikit lega karena bisa berbicara dengan Andi, hatinya masih dipenuhi keraguan. Apa yang sebenarnya ia inginkan? Apakah ia ingin memberi kesempatan kepada Andi? Atau apakah sudah saatnya untuk melepaskan semuanya? Dini, kamu baik-baik saja? Suara ibunya tiba-tiba memecah keheningan malam. Ibu Andini, yang sejak awal mendukung keputusan Andini untuk tinggal bersama mereka, muncul dengan wajah penuh perhatian. Dia duduk di samping Andini, menatapnya dengan lembut. Andini menghela napas panjang. Aku nggak tahu, Bu. Rasanya semakin sulit. Setiap kali aku berpikir untuk kembali ke rumah, aku merasa ada yang tertinggal. Tapi, aku nggak bisa menipu diri sendiri. Andi sudah membuat banyak kesalahan. Aku bingung harus bagaimana. Ibu Andini mengangguk, memahami. Terkadang, Dini, kita harus memilih kebahagiaan kita sendiri. Kamu selalu memberi begitu banyak. Tetapi apakah Andi pernah memberi yang setimpal? Kamu berhak mendapatkan lebih dari itu. Andini menundukkan kepala, merasa kata-kata ibunya menyentuh hatinya. Selama ini, ia memang merasa dirinya yang selalu berkorban, baik untuk Andi maupun untuk anak-anak mereka. Tetapi, kini ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan dirinya juga sangat penting. Jika ia terus hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian, maka siapa yang akan melindungi kebahagiaan anak-anaknya? Kadang-kadang, kita harus melepaskan sesuatu agar bisa mendapatkan yang lebih baik. Dini, lanjut ibunya, dan mungkin ini saatnya untuk melangkah maju, mencari kebahagiaan yang kamu pantas dapatkan. Kata-kata itu kembali mengingatkan Andini pada kehidupan yang telah lama ia impikan. Meskipun ia sangat mencintai anak-anaknya dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk mereka, ia mulai merasa bahwa ia juga harus memberi waktu untuk dirinya sendiri, untuk meraih kebahagiaan yang selama ini terkubur dalam pengorbanan demi keluarga. Pagi itu, Andini memutuskan untuk bertemu dengan seorang konselor. Ia merasa perlu untuk berbicara dengan seseorang yang objektif, seseorang yang bisa membantunya melihat situasi ini dengan lebih jelas. Ia ingin tahu apakah ia sudah membuat keputusan yang tepat, atau apakah ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini. Di ruang konseling, Andini bertemu dengan seorang perempuan yang ramah dan penuh pengertian. Namanya Maya, seorang konselor berlisensi yang sudah berpengalaman membantu banyak orang dalam mengatasi masalah hubungan. Jadi, Andini, Maya mulai, apa yang membuatmu datang ke sini? Andini terdiam sejenak, lalu mulai menceritakan segala yang terjadi. Tentang Andi yang pelit, tentang pengorbanannya, dan tentang kebingungannya apakah ia harus memberi kesempatan lagi pada suaminya atau tidak. Setelah mendengar cerita Andini dengan seksama, Maya berkata dengan suara lembut, "Dari apa yang kamu ceritakan, Andini, sepertinya kamu telah lama mengabaikan dirimu sendiri demi orang lain. Terkadang, kita merasa terikat untuk mempertahankan hubungan, meskipun hubungan itu sudah tidak sehat lagi. Kamu sudah berusaha, tapi apakah kamu merasa dihargai? Apakah kamu merasa dicintai sebagaimana mestinya?" Andini terdiam, merenung. Selama ini,
Ia selalu berusaha untuk mencintai Andi, untuk menerima segala kekurangannya. Namun ia tak pernah merasa benar-benar dihargai. "Apa yang seharusnya saya lakukan?" tanya Andini, dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Maya memandangnya dengan penuh empati. Terkadang, melepaskan adalah hal yang paling sulit. Tetapi itu bisa menjadi jalan untuk kebahagiaan yang lebih baik. Kamu tidak harus tinggal dalam hubungan yang tidak memberikan kamu rasa aman dan dihargai. Kamu punya hak untuk bahagia. Kata-kata Maya seolah membuka jalan bagi Andini untuk melihat pilihan-pilihannya dengan lebih jelas. Ia tidak perlu terus mengorbankan dirinya. Tidak perlu terus membiarkan dirinya dihancurkan oleh hubungan yang tidak sehat. Kini, Andini merasa semakin yakin bahwa ia harus memilih untuk hidup untuk dirinya sendiri, demi kebahagiaan anak-anaknya dan dirinya. Sesampainya di rumah, Andini merasa hatinya lebih ringan. Ia tahu, keputusan untuk pergi dan melangkah maju bukanlah keputusan yang mudah. Tetapi ia merasa bahwa ini adalah langkah yang benar. Andini duduk di ruang tamu dan memanggil anak-anaknya yang sedang bermain di halaman rumah. "Anak-anak, ibu ingin bicara," kata Andini. Suaranya tegas namun penuh kasih sayang. Tiara dan Rian menghampiri ibunya, duduk di sampingnya. "Kalian tahu, selama ini ibu selalu berusaha untuk membuat semuanya baik-baik saja. Tapi sekarang, ibu merasa bahwa kita perlu memilih kebahagiaan kita sendiri. Kita tidak bisa terus berada dalam keadaan yang membuat kita tidak bahagia. Ibu akan membuat keputusan yang tepat, dan kalian akan selalu ada bersama ibu." Anak-anaknya memandang Andini dengan mata penuh kebingungan, tetapi mereka bisa merasakan ketegasan dalam suara ibunya. Tiara, dengan matanya yang besar dan penuh tanya, akhirnya berbicara. "Ibu, apakah kita akan baik-baik saja?" Andini mengangguk, mengusap kepala Tiara dengan penuh kasih sayang. "Kita akan baik-baik saja, sayang. Kita akan menghadapi ini bersama. Ibu janji, kita akan menemukan kebahagiaan kita." Anak-anaknya tersenyum, meskipun masih ada rasa cemas di wajah mereka. Mereka tahu, apapun yang terjadi, mereka bisa menghadapinya bersama ibunya. Keputusan yang menanti. Pagi itu terasa berbeda. Udara yang biasa terasa begitu berat, seolah memberi tanda bahwa hari ini akan menjadi titik balik dalam hidup Andini. Ia sudah memutuskan untuk berbicara dengan Andi, suaminya, tentang segala yang sudah dipendamnya selama ini. Selama bertahun-tahun, ia mencoba mengabaikan rasa kecewa dan luka yang terus mengganggunya. Tetapi pagi ini, ia tahu waktunya sudah tiba untuk berbicara dengan jujur. Di meja makan, Andini duduk dengan tenang, menunggu suaminya datang untuk sarapan. Ia bisa mendengar suara langkah kaki Andi dari arah tangga. Andi masuk ruang makan, mengenakan kaos dan celana pendek seperti biasa. Biasanya, ia langsung duduk tanpa bicara, terkadang hanya menyapa dengan singkat. Namun, hari ini, Andini tidak ingin ini berlalu begitu saja seperti hari-hari sebelumnya. Ia harus berbicara, dan ia harus melakukannya sekarang. "Andi, kita perlu bicara," ujar Andini dengan suara yang tegas namun lembut. Andi mengangkat alisnya, sedikit terkejut, tetapi ia duduk di hadapan Andini tanpa banyak bertanya. "Bicara tentang apa lagi?" tanya Andi dengan nada yang terdengar acuh tak acuh. Andini menarik napas dalam-dalam,
mencoba menenangkan hati yang berdebar. Aku sudah lama berpikir tentang hubungan kita. Tentang bagaimana selama ini aku selalu berusaha menjaga keluarga ini, tetapi aku merasa seolah-olah aku hanya ada untuk memenuhi kebutuhanmu, dan bukan sebaliknya. Andi tampak mengalihkan pandangan, tidak terbiasa dengan percakapan serius seperti ini. Namun, Andini terus melanjutkan. Kenapa kamu begitu pelit kepada aku dan anak-anak? Kenapa setiap kali kita butuh sesuatu, kamu selalu mencari alasan untuk tidak memberikan lebih? Tapi ketika bersama teman-temanmu, kamu bisa menghabiskan banyak uang untuk nongkrong dan mancing. Apa yang salah dengan aku dan anak-anakmu? Andi terdiam sejenak, seolah mencoba mencari kata-kata yang tepat. Kamu tahu, Dini, aku kerja keras setiap hari. Aku hanya ingin menabung untuk masa depan kita. Kenapa kamu tidak bisa mengerti itu? Andini menatap suaminya dengan tajam. Aku mengerti, Andi. Aku mengerti kalau kamu bekerja keras. Tetapi itu bukan alasan untuk mengabaikan kebutuhan kami. Kami juga butuh perhatian, kebahagiaan, dan sedikit rasa dihargai. Selama ini aku selalu berpikir bahwa kita bisa menghadapinya bersama, tetapi ternyata aku hanya sendirian dalam hubungan ini. Ada ketegangan yang terasa di udara, dan Andi mulai merasa terganggu dengan percakapan ini. Jadi, kamu mau apa, Dini? Apa yang kamu inginkan? Andini menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku ingin kamu berubah, Andi. Aku ingin kamu bisa lebih peduli kepada keluarga ini. Aku ingin kamu lebih memperhatikan kami, bukan hanya teman-temanmu atau hobimu. Tapi aku juga sadar, aku tidak bisa terus berharap kalau yang kuinginkan tidak pernah ada. Andi terdiam. Wajahnya terlihat bingung, seolah belum benar-benar menyadari betapa dalam luka yang sudah ia buat. Aku tidak tahu harus berkata apa. Dini, aku memang salah. Tapi Andini sudah mendengar cukup. Ia tahu bahwa kata-kata "tapi" dari Andi hanya akan mengulangi siklus yang sama, janji kosong yang tidak pernah ditepati. Jangan, kata Andini dengan suara rendah, namun penuh makna. Aku sudah lelah dengan kata-kata. Aku sudah lelah dengan harapan yang tidak pernah terwujud. Aku sudah memikirkan semuanya. Andi, aku dan anak-anak akan pergi. Andi terkejut, seolah tidak siap mendengar keputusan itu. Apa? Kamu serius? Dini, kamu mau pergi? Kemana? Apa yang kamu harapkan? Andini menatap suaminya dengan penuh tekad. Kami akan pulang ke rumah orang tuaku. Kami butuh waktu untuk berpikir dan mencari kebahagiaan kami sendiri. Aku tidak akan terus hidup dalam hubungan yang hanya membuat aku merasa kesepian. Kami pantas mendapatkan lebih dari ini. Andi terdiam, tidak tahu harus berkata apa lagi. Wajahnya mulai menunjukkan ekspresi kebingungan dan kesedihan. Namun Andini sudah merasa cukup. Ia tahu, keputusan ini sudah matang, dan tidak ada lagi yang bisa mengubahnya. Andi, lanjut Andini, aku tidak akan berlama-lama dalam hubungan yang tidak memberi kebahagiaan. Aku berharap suatu hari kamu bisa menyadari apa yang telah kamu lakukan, tetapi untuk sekarang, aku dan anak-anak butuh ruang untuk bernafas. Dengan itu,
Andini berdiri dari kursinya dan berjalan menuju kamar untuk mulai mengemas barang-barangnya. Meskipun hatinya berat, ada rasa lega yang menyertai setiap langkah yang diambilnya. Ini bukanlah keputusan yang mudah, tetapi Andini tahu bahwa ini adalah langkah yang harus ia ambil untuk dirinya dan anak-anaknya. Ia berhak untuk hidup dengan bahagia. Di ruang makan, Andi masih duduk terdiam, tidak tahu bagaimana harus merespons. Selama ini, ia selalu merasa seperti semua yang ia lakukan adalah demi keluarga. Tapi kini ia mulai merasakan kehilangan yang begitu besar. Andi tahu, meskipun ia menyesal, semuanya sudah terlambat. Beberapa jam kemudian, Andini dan anak-anaknya meninggalkan rumah itu. Tiara dan Rian tampak bingung, tetapi mereka tidak bertanya lebih jauh. Mereka tahu bahwa ibu mereka telah membuat keputusan besar, dan mereka harus mendukungnya. Sesampainya di rumah orang tuanya, Andini merasa sedikit lebih tenang. Ia bertekad untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Tanpa Andi, tanpa perasaan tertekan, dan tanpa mengorbankan kebahagiaan dirinya untuk orang lain. Ini adalah langkah pertama menuju kebahagiaan yang sudah lama ia impikan. Malam itu, ketika anak-anak tidur dengan nyenyak, Andini duduk di ruang tamu rumah orang tuanya, menatap bintang-bintang di luar jendela. Ia tahu bahwa masa depan mungkin tidak akan mudah, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bebas. Bebas untuk memilih jalannya sendiri, mencari kebahagiaan yang hilang. Hari pertama di rumah orang tua Andini terasa seperti sebuah pelarian yang membebaskan. Namun, di balik kebebasan itu, ada rasa cemas yang menggerogoti hati Andini. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, atau bagaimana ia akan menghadapinya. Semua yang ia tahu adalah bahwa ia sudah cukup menderita, dan kini saatnya untuk memikirkan masa depan dirinya dan anak-anak. Rumah orang tuanya terasa hangat dan penuh kenyamanan. Kamar tidur yang dulu pernah ia tempati sebagai anak gadis kini kembali menjadi tempat peristirahatan yang penuh kenangan. Ketika ia duduk di depan jendela kamar itu, mengenang kembali masa-masa kecil yang penuh tawa, Andini merasa sedikit terhibur. Ia tahu, meskipun keadaan sulit, setidaknya ia memiliki keluarga yang selalu ada untuknya. Di ruang tamu, ayah dan ibu Andini tampak sibuk dengan kegiatan mereka. Ayahnya, Pak Harjo, sedang membaca koran, sementara ibunya, Bu Lena, sedang menyiapkan makanan ringan di dapur. Keduanya tidak banyak bertanya. Mereka hanya memberikan dukungan tanpa syarat. Itu yang Andini butuhkan saat ini, rasa aman dan kenyamanan. Tiara dan Rian, anak-anak Andini, tampak lebih ceria. Meskipun mereka masih bingung dengan keputusan ibunya untuk pergi, mereka merasa lebih bahagia berada di sini, jauh dari ketegangan yang selama ini meliputi rumah mereka. Tiara yang berusia 9 tahun selalu berbicara tentang hal-hal yang lucu dan menggemaskan, sementara Rian yang berusia 7 tahun lebih pendiam. Tetapi Andini tahu bahwa ia merasa lebih tenang sekarang. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Andini mulai menata hidupnya kembali. Ia memutuskan untuk mencari pekerjaan, sesuatu yang ia selalu tinggalkan demi mengurus rumah tangga. Ini adalah langkah besar bagi Andini, namun ia merasa penuh harapan. Jika ia bisa membangun kehidupan baru untuk dirinya dan anak-anak, maka ia akan melakukannya tanpa ragu. Suatu sore, Andini berjalan ke pusat perbelanjaan dekat rumah orang tuanya untuk mencari lowongan pekerjaan.
Ketika ia memasuki mal yang ramai itu, ia merasa sedikit cemas. Namun, setelah melirik beberapa toko, ia berhenti di sebuah butik kecil yang terlihat menarik. Tanpa banyak berpikir, ia melangkah masuk. Di dalam butik itu, ia bertemu dengan seorang wanita muda bernama Maya yang bekerja di sana. Maya sangat ramah dan mengajak Andini berbicara tentang pekerjaan yang tersedia. Andini merasa senang karena Maya dengan cepat memberi penjelasan yang jelas dan membantunya untuk melamar pekerjaan. Ini adalah langkah kecil yang membuat Andini merasa lebih percaya diri. Dia mulai berpikir bahwa hidup ini memang penuh tantangan, tetapi ia tidak akan mundur begitu saja. Hari-hari setelahnya, Andini semakin merasa nyaman di lingkungan barunya. Ia mulai bekerja sebagai asisten toko di butik itu. Gajinya tidak besar, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di malam hari, ia akan duduk bersama anak-anak, mendengarkan cerita mereka, dan menikmati kebersamaan yang selama ini ia rindukan. Meskipun hidup tidak semudah yang ia bayangkan, Andini merasa ada kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, tidak semua hal berjalan mulus. Suatu hari, Andini menerima telepon dari seorang teman lama, Mira. Mira memberitahunya bahwa Andi, suaminya yang dulu, mencoba menghubunginya. Mira mengatakan bahwa Andi tampak sangat menyesal dan ingin berbicara dengan Andini. Andini merasakan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, ia merasa sedikit tergugah oleh penyesalan Andi, tetapi di sisi lain, ia merasa bahwa semuanya sudah terlambat. Ia menatap telepon di tangannya, ragu-ragu. Kemudian, ia memutuskan untuk tidak langsung mengangkatnya. Andini tahu bahwa Andi perlu belajar dari kesalahan yang telah dibuatnya. Ia tidak ingin kembali ke hubungan yang penuh dengan janji kosong. Meskipun hatinya terasa sakit, ia harus melanjutkan hidup dan menjaga kebahagiaan anak-anaknya. Keesokan harinya, Andini menerima kabar yang mengejutkan. Maya, rekannya di butik, memberitahunya bahwa butik tersebut akan membuka cabang baru di kota lain dan membutuhkan seorang manajer. Maya mengajak Andini untuk melamar posisi tersebut. Meskipun Andini merasa belum siap untuk mengambil tanggung jawab sebesar itu, ia merasa ini adalah kesempatan besar untuk mengubah nasibnya. Setelah berpikir panjang, Andini memutuskan untuk melamar posisi itu. Tidak ada yang lebih membanggakan baginya selain bisa berdiri di atas kakinya sendiri dan meraih kesuksesan dengan usaha sendiri. Andini menyadari bahwa ia tidak bisa hanya berdiam diri menunggu hidup berubah. Ia harus berusaha keras untuk masa depannya dan anak-anak. Minggu-minggu berikutnya penuh dengan persiapan dan ujian. Andini harus menjalani serangkaian wawancara dan tes untuk mendapatkan posisi manajer tersebut. Setiap hari, ia melangkah lebih jauh dari rasa takutnya. Ia tahu, jika ia gagal, itu bukan akhir dari segalanya. Namun, jika ia berhasil, maka itu akan menjadi awal dari kehidupan yang lebih baik. Pada malam hari, ketika Andini pulang setelah menjalani hari yang panjang, ia duduk di samping Tiara dan Rian, yang sedang bermain di ruang keluarga. Mereka berdua tampak lebih ceria, dan itu memberi Andini kekuatan lebih untuk terus berjuang. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia tidak akan menyerah. "Bu, kamu pasti bisa jadi manajer, kan?" tanya Tiara, dengan mata penuh harap. Andini tersenyum, mengelus kepala anaknya dengan penuh kasih sayang.
Aku akan berusaha. Sayang, aku akan berusaha keras. Namun, di dalam hatinya, Andini tahu bahwa meskipun ia sedang berjuang untuk dirinya sendiri, ia juga berjuang untuk masa depan anak-anaknya. Mereka berdua adalah sumber kekuatan terbesarnya. Mereka adalah alasan mengapa ia tidak akan berhenti berjuang. Dan meskipun hidup penuh dengan rintangan, Andini siap menghadapi semuanya demi kebahagiaan mereka. Keputusan yang tak terelakkan. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan meskipun Andini mulai merasa lebih stabil dengan pekerjaan barunya, rasa cemas masih menggelayuti dirinya. Setiap langkah yang ia ambil seakan menjadi ujian baru. Ia berusaha sebaik mungkin agar anak-anak tidak merasa terbebani dengan perubahan yang terjadi dalam hidup mereka. Tiara dan Rian tampaknya mulai merasa lebih bahagia, meskipun terkadang mereka masih bertanya-tanya tentang ayah mereka. Andini berusaha menjelaskan dengan lembut bahwa terkadang orang-orang yang kita cintai bisa membuat keputusan yang sulit, dan kadang keputusan itu bukan yang terbaik. Namun, kehidupan di rumah orang tua Andini tidak selalu bebas dari masalah. Ayahnya, Pak Harjo, mulai merasa prihatin dengan kondisi Andini yang terus-menerus tertekan. Ia tidak ingin anak perempuannya hidup dalam penderitaan, tetapi juga tidak ingin Andini kembali bersama suaminya yang telah menyakiti hati keluarganya. Pada suatu malam, saat makan malam bersama keluarga, Pak Harjo menyentuh tangan Andini dengan penuh perhatian. "Dini, kamu tahu kan, kami selalu ada untukmu. Tapi, aku rasa kamu perlu membuat keputusan yang lebih jelas. Tidak bisa begini terus. Kamu harus memutuskan, apakah kamu akan kembali bersama Andi atau melanjutkan hidupmu tanpa dia." Andini menunduk, mengaduk nasi di piringnya dengan sendirinya. Ia tahu bahwa pertanyaan ini akan datang, dan ia merasa bimbang. Di satu sisi, ia merasa lelah dengan segala hal yang telah terjadi. Di sisi lain, ada perasaan yang tak bisa ia hindari, perasaan cinta yang sudah lama terkubur, meskipun Andi telah melukainya. Di malam itu, setelah anak-anak tidur, Andini duduk di balkon rumah orang tuanya, merenung sendirian. Ia mengingat kembali semua kenangan yang pernah ia miliki bersama Andi. Wajahnya, senyumnya, dan bahkan tingkah lakunya yang dulu sangat membuatnya jatuh cinta. Namun, ia juga mengingat betapa Andi telah mengabaikan dirinya dan anak-anak. Perasaan kecewa dan marah kembali muncul, seiring dengan pemahaman bahwa hidupnya tidak bisa hanya berfokus pada masa lalu. Seiring berjalannya waktu, Andini semakin merasa bahwa ia harus memilih jalan hidup yang baru. Ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang suaminya, yang seakan selalu memilih teman-temannya dan hobinya dibandingkan keluarganya. Andini tahu, kebahagiaan tidak akan datang dengan menunggu perubahan pada orang lain. Kebahagiaan itu harus diciptakan, dan itu adalah tanggung jawabnya sendiri. Keputusan itu datang pada suatu pagi yang cerah. Andini duduk di depan meja makan, menghadap surat yang datang dari butik tempatnya bekerja. Itu adalah surat panggilan wawancara untuk posisi manajer cabang baru. Dalam hati, Andini merasakan dorongan yang kuat untuk melanjutkan hidup ini dengan lebih serius. Meskipun ia tahu perjalanan ini tidak mudah, ia merasa inilah saatnya untuk bangkit. Pagi itu, Andini menelepon Maya dan memberitahunya bahwa ia siap untuk mengambil tantangan baru itu. Andini tahu bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk masa depannya dan anak-anaknya.
Tanpa menunggu lebih lama, ia juga menulis pesan singkat kepada Andi. "Ini sudah cukup, Andi. Aku dan anak-anak akan terus maju. Aku akan membesarkan mereka dengan penuh kasih sayang dan memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu, karena masa depan kami adalah yang lebih penting." Maya sangat senang mendengar kabar tersebut. "Aku percaya kamu bisa, Dini. Ini adalah langkah besar, dan aku yakin kamu akan berhasil." Namun, di dalam hatinya, Andini merasakan kebingungan. Meskipun ia telah memutuskan untuk melanjutkan hidupnya, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa keputusan ini akan mempengaruhi seluruh keluarganya. Meninggalkan Andi bukan hanya soal mengakhiri pernikahan, tetapi juga soal meninggalkan segala hal yang selama ini ia percayai. Ini adalah pilihan yang sangat sulit, tetapi juga langkah yang harus diambil. Setelah beberapa hari merenung, Andini memutuskan untuk menemui Andi. Ia merasa perlu menutup babak terakhir dalam kehidupannya dan menjelaskan keputusan yang sudah ia ambil. Mereka bertemu di sebuah kafe, tempat yang dulunya sering mereka kunjungi bersama. Andi terlihat berbeda, lebih kurus dan tampak lelah. Namun, meskipun wajahnya penuh penyesalan, Andini tahu bahwa ini bukan lagi masalah untuknya. "Kenapa kamu datang?" tanya Andi dengan suara parau, tampak cemas. Andini menatapnya dengan mata yang tenang. "Aku datang untuk memberitahumu, Andi, bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam kebingungan. Aku sudah memutuskan untuk pergi. Aku dan anak-anak akan melanjutkan hidup kami. Aku tahu kamu menyesal, tapi itu tidak cukup. Aku sudah cukup menderita." Andi terdiam. Air matanya mulai mengalir. Aku tahu, Dini. Aku salah. Aku tidak pernah tahu apa yang kamu rasakan. Aku terlalu egois." Andini menatapnya, mencoba mengontrol emosi yang hampir meledak. "Aku juga pernah salah, Andi. Aku terlalu berharap kamu berubah. Tapi aku tidak bisa menunggu seseorang yang tidak pernah hadir untuk keluarganya. Sekarang, sudah waktunya kita berdua menjalani hidup kita masing-masing." Setelah percakapan itu, Andini merasa ada beban yang lepas dari pundaknya. Keputusan yang sulit itu terasa benar. Ia tahu bahwa meskipun jalan yang ia pilih tidak akan mudah, ia dan anak-anak akan lebih bahagia tanpa beban masa lalu yang terus menghantuinya. Kini, ia sudah siap untuk melangkah ke masa depan yang lebih cerah. Kebahagiaan yang baru. Beberapa bulan setelah percakapan terakhirnya dengan Andi, kehidupan Andini berjalan dengan lebih baik daripada yang ia bayangkan. Meskipun tantangan tetap ada, ia merasa lebih kuat dan percaya diri. Pekerjaannya di butik semakin berkembang, dan ia bahkan mendapatkan promosi yang membuatnya semakin stabil. Anak-anak, Tiara dan Rian, juga mulai merasa lebih bahagia dan lebih tenang, meskipun kadang mereka merindukan ayah mereka. Namun, Andini tahu bahwa dengan memberikan mereka kasih sayang yang cukup, mereka akan dapat menjalani kehidupan yang penuh kebahagiaan. Pada suatu sore yang cerah, Andini sedang duduk di ruang tamu rumah orang tuanya, membaca buku sambil menunggu anak-anak pulang dari sekolah. Suasana rumah terasa nyaman, penuh dengan tawa ringan anak-anak yang sedang bermain di halaman belakang. Andini merasa sangat bersyukur atas apa yang telah ia capai. Hidupnya kini terasa lebih sederhana,
tetapi jauh lebih bahagia. Tiba-tiba, ponsel Andini berbunyi. Ia melihat bahwa itu adalah pesan dari Maya. "Dini, kamu harus lihat ini. Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Dia ingin berbicara tentang masa depanmu." Andini mengernyit. "Siapa?" balasnya penasaran. Maya membalas dengan cepat. "Andi. Dia bilang dia ingin menemui kamu dan anak-anak. Sepertinya dia benar-benar berubah. Tapi terserah kamu. Apakah kamu siap untuk itu?" Andini menatap ponselnya lama. Perasaan campur aduk dalam hatinya. Ia sudah berusaha sekuat tenaga untuk melupakan masa lalu dan melangkah maju. Tetapi mendengar nama Andi lagi membuatnya merasa ragu. Namun, ia tahu ini adalah bagian dari proses penutupan. Bagian dari perjalanan hidup yang harus ia jalani. Ia harus memastikan bahwa dirinya dan anak-anak dapat sepenuhnya maju tanpa terjebak dalam penyesalan yang lama. Andini akhirnya memutuskan untuk menemui Andi. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil, tempat yang dulu sering mereka kunjungi bersama. Andi terlihat lebih kurus dan terlihat lebih terawat. Tatapan matanya yang dulu seringkali penuh dengan kebingungannya kini tampak lebih tenang, lebih dewasa. "Terima kasih sudah datang," kata Andi dengan suara yang penuh penyesalan. "Aku tahu, aku tidak pantas untuk meminta maaf. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesali semua yang telah kulakukan. Aku tak pernah menghargai kamu, Dini." Andini menatapnya, mencoba menahan emosinya yang sudah lama terkubur. "Aku tahu, Andi. Aku sudah lama tahu. Tapi aku juga sudah memutuskan untuk melanjutkan hidupku. Aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Kami, aku dan anak-anak, sudah menemukan kebahagiaan kami sendiri." Andi menunduk. Air matanya mengalir perlahan. "Aku tidak ingin kamu kembali, Dini. Aku tahu itu tidak mungkin. Aku hanya ingin kamu tahu, aku akan selalu peduli, meskipun aku tidak pantas ada di hidupmu lagi." Andini menghela napas panjang, mencoba meredakan perasaan yang begitu sulit untuk diungkapkan. "Kamu benar, Andi. Aku tidak akan kembali. Tapi aku berharap kamu bisa menemukan jalanmu sendiri, memperbaiki diri, dan belajar menghargai orang-orang yang ada di sekitarmu." Mereka terdiam beberapa saat, saling menatap tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Andini tahu bahwa percakapan ini adalah titik akhir dari sebuah cerita panjang yang penuh dengan luka. Namun, ia juga tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Tidak ada lagi yang bisa diubah, hanya masa depan yang bisa dibentuk. Setelah beberapa saat, Andini berdiri dan tersenyum lembut. "Terima kasih sudah menemui aku, Andi. Semoga kamu bisa menemukan kebahagiaan yang sebenarnya." Andi hanya mengangguk. Matanya berkaca-kaca. "Aku akan berusaha, Dini. Aku janji." Kembali di rumah, Andini merasakan beban yang berat di pundaknya akhirnya terangkat. Ia sudah membuat keputusan yang sulit, tetapi kini ia merasa lebih lega. Kehidupan baru menantinya, dan ia sudah siap untuk menyambutnya dengan kedua tangan terbuka. Hari-hari berlalu dengan penuh kebahagiaan. Tiara dan Rian semakin ceria, dan Andini tidak lagi merasa kesepian. Ia tahu bahwa kebahagiaan yang sejati bukan hanya datang dari pasangan hidup, tetapi juga dari diri sendiri, dari keluarga,
dan dari pilihan-pilihan yang tepat. Andini bahkan mulai merencanakan masa depan yang lebih cerah. Ia ingin memberi anak-anaknya kehidupan yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, dan ia ingin menjadi contoh yang baik bagi mereka. Meskipun dunia seringkali tidak adil, Andini tahu bahwa ia bisa menciptakan dunia yang lebih baik bagi dirinya dan anak-anaknya. Pada akhirnya, Andini sadar bahwa ia tidak hanya menemukan kebahagiaan, tetapi juga menemukan kekuatan dalam dirinya untuk terus maju tanpa merasa terikat pada masa lalu. Kehidupan barunya penuh dengan peluang yang tak terhitung jumlahnya, dan ia siap untuk menaklukkan semuanya. Ia tahu bahwa cinta yang sejati dimulai dari dalam diri sendiri, dan sekarang, Andini telah menemukannya. Tama, terima kasih telah mengikuti perjalanan Andini. Jika kamu merasa cerita ini menyentuh, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita inspiratif lainnya.